Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Layanan jaringan internet kantor pos terganggu, ribuan warga penerima bansos beras antre berjam-jam. Polisi pastikan kematian wanita yang jenazahnya ditemukan membusuk di dalam rumah kontrakannya di Kota Cimahi dibunuh suaminya. Angin kencang melanda Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Lomba menyanyikan yel-yel yang diikuti emak-emak seketika kacau balau. Polisi pastikan kematian wanita yang jenazahnya ditemukan membusuk di dalam rumah kontrakannya di Kota Cimahi akibat dibunuh. Pelakunya adalah suami korban yang cemburu. Istrinya diduga dekat dengan pria lain. Pria 22 tahun ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia merupakan pelaku pembunuhan seorang wanita yang tak lain adalah istrinya di sebuah kontrakan di Kota Cimahi. Kasusnya bermula kala tersangka cekcok dengan korban pada Selasa 6 Agustus. Pelaku terbakar api cemburu kala melihat pesan singkat dari pria lain di ponsel wanita 21 tahun itu. Tersangka seketika gelap mata dan membekap istri yang sudah dinikahinya sejak tahun 2021 itu hingga tewas. Mirisnya, pelaku menyimpan mayat istrinya dalam kamar selama 8 hari. Agar tak tercium bau oleh sang kakak yang tinggal serumah dengannya, pelaku melumuri jasad korban dengan kopi dan deterjen lalu dibungkus plastik. Pelaku mengakui melakukan tindakan keji ini karena adanya ketersinggungan dan rasa cemburu. Sampai pada saat korban sudah terlihat lemas dan meninggal pun pelaku masih tinggal bersama jenazah istrinya itu. Peristiwa berdarah itu terungkap pada Rabu 14 Agustus. Kakak ipar korban curiga kala tercium bau busuk dari kamar dan melihat jika suami korban tidur di ruang tamu. Disitulah suami korban lantas bercerita bahwa istrinya sudah tiada. Sementara itu tetangga korban memberikan kesaksian jika korban Yakilah sering cekcok dan tak harmonis dengan suaminya Sahir. Sebelum kejadian itu ya suaminya sempat curhat, katanya saya mau pisah, katanya kenapa istri saya katanya di sana selingkuh, katanya gitu, katanya udah nggak harmonis. Suami korban Sahir akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat Polres Cimahi dalam kasus pembunuhan istrinya. Kejadian pembunuhan ini diakui Sahir kepada polisi bermula saat Sahir memergoki korban tengah chat mesra dengan seorang pria. Hal itu menyulut emosinya. Nah, di sana mengaku udah pacaran dan saya langsung bertanya apakah udah pernah berhubungan atau belum. Di sana udah, dan di sana mengaku udah pernah berhubungan juga gitu. Emosi kan? Emosi, langsung timbul emosi, langsung aku piting. Setelah dipiting dia tergulai lemas, aku baringin ke tempat tidur. Dia mengeluarkan bau kayak orang ngorok lah, sama saya langsung dibekap. Sakit hati dan cemburu sih. Terus ada niat nggak setelah dibungkus tuh mau dikemanakan? Kalau setelah dibungkus itu nggak ada niatan sih, cuma mau dibungkus terus aja gitu biar nggak bau gitu. Perbuatan menghabisi nyawa sang istri menyebabkan Sahir harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya dan ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Di ujung ini. Penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selebgram Intan Nabila terus bergulir. Polisi mendalami dugaan tersangka Amor Tereador turut menganiaya anaknya. Polres Bogor mengungkap motif kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan tersangka Amor Tereador terhadap istrinya Intan Nabila yang juga seorang selebgram. Tersangka mengaku lebih dari 5 kali menganiaya istrinya sejak tahun 2020. Tersangka berdalih menganiaya lantaran kesal ditegur sang istri saat ketahuan menonton video porno pada 14 Agustus lalu. Aparat masih menelusuri motif lain termasuk dugaan tersangka berselingkuh. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Ya,
saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benarnya. Sementara polisi juga menelusuri dugaan tersangka melakukan penganiayaan serupa terhadap anak-anaknya. Yang ada di video viral, memang terlihat si bayi ini yang berumur 1 minggu tertendang kaki pelaku. Akan tetapi untuk dilakukan visum memang belum dilakukan karena kondisi ibu bayi tersebut masih juga dalam kondisi yang belum full stabil, masih trauma. Armor Toreador ditangkap aparat Polres Bogor di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Selasa malam. Kasus KDRT yang dilakukan Armor terungkap setelah korban yang juga istrinya, Intan Nabila, mengunggah video KDRT tersebut di media sosial. Akibat penganiayaan, wanita mantan atlet Anggar itu mengalami lebam yang membekas. Sementara polisi dan Kementerian PPPA telah melakukan pendampingan terhadap ibu 3 anak tersebut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Sumedang meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor milik tetangganya di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor. Pelaku yang ditangkap Selasa malam ditembak pada bagian kaki akibat melawan saat akan ditangkap. Seorang pelaku pencurian sepeda motor ini nampak meringis kesakitan saat digelandang anggota Satreskrim Polres Sumedang di IGD RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang, Selasa malam. Pelaku ditembak petugas akibat melawan saat akan ditangkap di kawasan perumahan Citra Mas Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Agus alias Obed mencuri di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Selasa dini hari. Dengan cara menjegal jendela, pelaku masuk ke rumah korban yang sedang kosong, lalu membawa kabur sepeda motor. Tak habis pikir, ternyata pelaku masih tetangga korban. Motor curiannya telah dijual ke seorang penadah bernama Diki yang ikut diciduk polisi. Terhadap kendaraan tersebut, Honda Beat ini diambil oleh pelaku itu pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus jam 00.30 di rumah kediaman korban, di mana kediaman korban tersebut sedang dalam keadaan kosong dan pelaku mencongkel rumah tersebut, di mana kendaraan yang diambil oleh pelaku itu menggunakan Astag yang dibuat dan direncanakan terlebih dahulu. Telah dapat kami ungkap dalam kurun waktu 1x24 jam dan berhasil kita mengamankan kedua pelaku berikut dengan barang bukti, berikut Astag dan juga unit kendaraan bermotornya itu. Pelaku diduga ini adalah warga sekitar daripada pemilik kendaraan. Pelaku pencurian akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara penadahnya dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman penjara maksimal selama 4 tahun. Kasus ini masih akan dikembangkan oleh Satreskrim Polres Sumedang lantaran pelaku pencurian merupakan residivis. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.